ada nang tak goreng jauh-jauh tuh nah. Kali kami hati dia aku parah, aku jauh ya nang goreng itu. Pasiennya pada mentang marah pindah-pindah ilmu. Nah, jadi tidak aku jauh ya. Enggak lah, tapi aku jauh pada kawan. Kita berpahala ya kayak biasa. Misalnya nang pindah mengasuhkan, nang pindah berukop sudah tahu minta goreng. Yang menjauh-jauh itu bagian ya. Nah, jadi niat yang bagus itu penting ditanamkan. Ditanamkan. Di jalan misalnya di pasar nih kan orang menjual. Ada orang menjual baju pemandang di situ. Aja aku nih banyak berpikir untuk karya sebenarnya. Aku beriakan orang-orang menatapin orang baju supaya itu tidak yang pedagang itu tidak habis dagangannya. Jadi gembiranya yang berpindah pulang, berdiri pulang di dagang lapangannya, dagang iwak. Berdiam nih ya, bingung juga nang dagangnya, apa diri. Orang tadinya bagus benar. Tawar kesembunyian nang mbak jual di mana warakan apa tak apa iwak apa dak apa dia aja ini bandingan jujur ada bandingan tidak jadi kan ada bandingan melihat ada iwak yang hanya aksinya banyak bandingan untuk hari iwaknya semuaan nyata nang pedagang di gembira itu nang kubari akan ke orang-orang nang kata tiga untuk hari iwaknya menyaman supaya dia banyak dia mudah nang dari Tuhan yang pahala balik pulang baju dari lagi kan lawan apa karena ada pulang dagang sayur dia pulang ini mau dagang sayur untung orang pengajian itu belum ambil lagi diri gitu. Nah itu banyak niat yang bagus ini yang datang ke pengajian lihat pulang misalnya kakak-kakak rumah yang punya gawiannya mengaji gawiannya belajar agama jangannya aku terbanyak baduin sih nyata aku dapat pahala nang kayak baiknya beribadahnya pahalanya dapat pahala aku dapat juga keuntungannya cuma aku ada tapi banyak pangberduit jangan banyak pujamin nih tenang 10 pujamin misalnya tapi ada pengrajin dan dapat juga pahalanya karena Maria ilingan itu berdiri di ilingan itu ada kalau nang ilingan itu sendiri jangan aku tak banyak baduin ada nang usah nang lawan-lawan ilingan nih bila datang aku buat di bak ilingannya tapi seluruh yang ada membuat nah ada aja dulu dibuat kan nah ada dibuat selalu Aina hanya sambil berniat nah aku memberi membuat kajilingan misalnya 20.000 aja 10.000 aja ya hanya aku beri lagi ya aku banyak beri lagi aku beri sekali aku datang 5 juta 10 juta aku buat karena tanpa kayak kalau kebaikan ternyata gak dapat keuntungannya aku juga bukan yang lain nah apalanya buat 10.000 aja membuat 20.000 aja memang kayak itu ada dibanyaki karena kemarin uang pulang dibanyaki karena kau makan sayur pulang dibanyaki karena memberi anak pulang jadi sekadar ada mengganggu di rumah bersedekah itu sekadar ada mengganggu kehidupan ya jagur songkol dari bersedekah itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit jadi yang penting bersedekah itu kada terganggu keperluan hidup seorang maranakan mun agar makan sabaranakan cukup mun agar belanja cukup aja seadanya keberadaan nah ada latihannya itu yang bersedekah jangan bersedekah itu karena mengurangi keadaan seorang anak aja bapak ya bulik ke rumah makanan kada sering diwakan sayur kada diwakan dan nasi aja ya sedikit jangan lagi kenapa nih jadi kayak ini pulang mana iwaknya ada aja sayur aja mana ada juga jangan lagi maka tadi gue beri duit yang ke pengajian kalau harga nukar sayur kalau nukar iwak kenapa kada habis dia dibuat di gilingan tadi sarek nang lagi ngalih ketiba aman ada sarek ketiba makan kasih makan mandamnya jangan
Jadi guru bari bersedekah tuh nak jaka banyakan jangan, kadang jangan, yang penting jangan mengganggu kepentingan hidup seorang. Artinya kepentingan hidup bukan kepentingan nafsu, ya beda. Kalau kepentingan nafsu dengan cukup, ada aja baju tak bagus saja baju anak nomor pulang. Ada aja kendaraan tak kalau aja dipakai lagi bagus saja lagi anak nomor pulang. Mereka hanya itu keperluan nafsu, keperluan nafsu itu ada cukup. Keperluan nafsu ada cukup. Ada aja kendaraan sah kalau aja dipakai bagus saja, mereka hanya pulang tukar pulang. Ada aja pulang misalnya lagi bagus saja lagi baju dari hanya 1 bulan tukar bagus saja rapi aja, anjar aja lagi ada hanya pulang tukar pulang. Ya karena menukar itu digariakan nanti dulu ada. Jangan sejak menang itu bagus saja tukar gariakan 2-3 kali pakai gariakan. Pada orang angkat dari orang tukar pulang itu bagus, itu memberiakan kebijakan. Ini ada tujuh Jakarta ada asal dari Turki pulang itu keperluan ada keperluan itu orang keperluan itu rumah ada rumah beriman negara bagus menghadapi pakai tak pakai ibadah ada, tak pakai yang ada. Tamu pada banyak juga pengajian yang ada di rumah. Belajar yang ada, tamu pada ada, beri makan orang pada ada, baru makan juga segala-galanya di rumah kenapa? Kalau pandangan agama sama-sama sia-sia. Kecuali misalnya kita parno pulang rumah kenapa? Kita tamu yang malam. Kemudian ada pengajian di rumah kita atau misalnya kita pergi dari makan orang, kemudian orang tak apa malantar tidak ada seperti nah itu perlu kita berulang tentang rumah dan tempat bagi. Nah jadi ini lagi dari keperluan hidup keperluan hidup orang itu misalnya kalian makan hari boleh sekali makan saya asal keperluan hidup itu sudah tertutupi keadaan hidup kita ada kelaparan ya kan pakaian kada telanjang pakaian sudah banyak beberapa lah sudah banyak makanan cukup bahkan bapak penyimpanan rumah bagus sudah kendaraan ada sudah cukup untuk keperluan hidup ada rezeki labihan bisa diakan ada keperluan hidup labihan hidup ada keperluan hidup ada hidup kita ini jangan berlebihan benar jangan kekurangan benar makanya sandal itu kadang-kadang negara dia tidak pelaksan musim hujan gini kita lipat berjalan naik kadang dia tanahnya apa aja apabila latihan atau kurang itu satu tapi dalam nah tapi dalam kurang rantainya itu daripada aturan ada kawai atau misalnya latihan longgar rantainya itu latihan jaga bahannya jaga paling tahu gigi itu ya masing-masing gigi kalau Anda benar gigi berbeda kali harta ada 20 kilo labihan benar pulang mereka ada grup ada bagus pulang yang khairul umur Allah sebaik-baik perkara itu yang sedang labihan benar jangan kurang benar besi baju atau kayak itu pakaian anggaran benar yang katakan benar jangan kalau anggaran benar jangan longgar badannya mau tiga ada bagus pulang antar benar pulang ada bagus pulang kata-kata orang nah jadi
jadi nang bagus itu nang sadang latihan jangan kurang jangan itu juara. Jadi kita dapat latihan benar. Bila latihan dari kepada hidup dibagi-bagi agar kebaikan supaya bisa nang cukup ya nang seadanya. Nang kurang benar yang tahu jangan berdoa lawan Tuhan supaya kita banyak siapa. Jangan meniru di orang, jangan meniru di orang. Orang misalnya ada sahabat terduit, tidak banyak kaya sedekah. Ada orang banyak duit, itu sedekah. Kurang sama orang bersedekah, tahu semuanya berkah orang juga. Karena kita manusia ini diundang syaitan. Ujar Nabi atau syaitan di dalam diri kita ini berada di dalam urat-urat di dalam darah-darah. Jadi iblis itu lapis daripada musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, misalnya selimut 100 selimut atau selimut itu musuh dalam selimut. Dan sebenarnya yang lah, bingung kita. Nah, ada lagi yang anak daripada musuh dan selimut ini setan itu musuh tapi dalam darah, dalam darah. Oleh karena itu kita manusia sulit hidup itu untuk baik saurangan. Kita manusia ini sulit hidup kita untuk baik saurangan. Malih kita hidup acak baik saurangan. Kecuali dapat suruman yang lain, didikan yang lain, nasihat yang lain, papadan yang lain, sumuhan yang lain. Nah itu untuk merangsang kita dalam kebaikan. Karena kita dibudak dan dibujuk oleh setan lalu. Jadi kita namanya orang kan kalau buat baik ini karena kita setan ada. Ini ada nama muda kita. Jadi kita berusaha akan baik, ada orang yang langsung ada yang tukang pada ini. Makanya hidup itu banyak-banyak bakawan yang kurang yang lebih baik dari seorang. Banyak-banyak pakumpul di tempat yang ada nasihat, banyak-banyak pakumpul yang ada pengajian, banyak-banyak pakumpul yang ada pepadan, banyak-banyak pakumpul yang ada nasihat-nasihat. Kenapa? Karena kita perlu itu, karena kita seorang hidup pada mampu. Karena untuk baik, karena dalam diri kita setan banyak. Kita harus kita jangan kita berbuat baik. Penting itu jangan bakhil, jangan pemarah, jangan bakhil, jangan mendidik, jangan bakhil, jangan pemarah. Sembahyang 5 waktu jangan sampaikan kegawi apabila ada unsur air. Menuntut ilmu jangan ditinggal, menuntut ilmu jangan sampai api, menuntut ilmu jangan sampai mengandak. Bila ada rezeki bersedekah, sampai waktu sembahyang, tahun orang jangan menyakiti, lawan kuisan atau lawan langit taat bakti, lawan keluarga, anak atau yang lainnya diperhatikan dengan kasih sayang, dengan perhatian untuk menguntungkan. Kalau akhlak yang bagus, akhlak yang bagus itu menempatkan cara hidupnya sesuai dengan aturan agama. Apa aturan agama? Kita kata itu lawan Allah taat, banyak waktu digawi, belajar agama digawi. Sampai kena puasa gawe, sampai waktu kita zakat gawe. Nah itu ada lawan Allah, akhlak lawan manusia bah, lawan yang patut dibakti. Kemudian pulang yang patut diperhatikan dengan kasih sayang dengan cara menguntungkan dirinya, diperhatikan kayak orang di anak atau anak jauh yang lain. Kalau kurang nangka dedap kayak itu bang, tetap kita baiki, jangan menyakiti. Orang nangka itu cara hidup yang ada akhlak, akhlak berkalimat, akhlak yang mulia, akhlak yang bagus.
ibadah nang sunat kada saberapa tapi samuan jalan mangkaiko ganal pahalanya banyak timbangan. Mau ibadah tadi lawan Allah Ta'ala nang wajibnya mujur Jepang tegawi itu depan nang sunatnya kata biasa, tapi lawan manusia mujur tadi di jalan atasnya lawan suitan lawan laki doa lawan suitan lawan laki lawan penguluan bakti, kemudian kalau melawan orang-orang yang dibawa pada seorang anak atau anjing atau orang lain ujung-ujung di saya ini perhatikan dalam keadaan mengumpulkannya lawan orang lain kadang pernah menyakiti bahkan mau mengatakan. Nah bila kawak aja itu walaupun ibadah nang wajibnya aja nang sunat sedikit tetap orang itu salaman tak juga karena timbangan ya Nabi timbangan orang nang berakhlak bagus itu adalah timbangan baik di kebaran dunia. On harta dari kebiasaan bila lapihan dari keperluan. Nah, jadi orang-orang yang memberi kita bahagia lalu kita katakanlah itu kita terima aja. Bahagia kurang. Aman saja. Kedua bahwa engkau ketahui akan orang itu soleh maka itu halal memakan akan memberikan mereka itu dan tidak sunat menjauhkan dia. Maka orang menjauhkan dia itu sama-sama was juga kan warang dan terkadang menjauhkan itu maksiat lagi haram jika membawa akan menyakitkan hati mereka itu atau membawa kepada jadi liar hati mereka itu karena menjauhkan itu membawa kepada jahat sangka kepada orang yang soleh dan yang menjadi itu durhaka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ba'dadh dhanni itsmun", artinya bahwa setengah daripada sangka itu jadi dosa. Nomor 2. Nomor 1 tadi kita pada takut tadi kurangnya kan. Baca kada orang kan kamu memberi laut kita menyaruh laut kita. Menyaruh kita nih orang menyaruh mengundang kita. Atau bahagia memberi laut kita kada tahu kebiasaannya apa kan tahu. Cuma apabila kita kada mau binanya tarik, binanya kada senang, binanya kada tapi akan membarak lagi, maka kita disuruh untuk menerima pemberiannya atau memakan akan pemberian. Anak nomor 2 ini pulang nyata kurang nyata baik ini nomor 2 nih. Yang nomor 2 ini orangnya baik. Kita takut mengaji orangnya, pak ibadah orangnya, panuntut ilmu pengaji, panuntut ilmu, pak ibadah orangnya. Kemudian usahanya pulang kita tahu aja halal aja. Lalu dia memberi kita bahagia lawan kita atau menerima makan kita atau mengundang kita atau perhatian kita, maka kita disuruh untuk menghargai menerima apa yang diberikan. Nah, kalau kita kada mau, ada hendak menerima pemberian orang soleh beri makan kita, orang soleh menjamu kita, orang soleh membahagiakan dia lawan kita. Ternyata kita kada mau, lalu tidak tarik, lalu tidak senang, lalu tidak kada katuju lagi, haram maksiat. Nah, maksiat jadinya. Orang saleh hendak berbuat lawan seorang, hendak berbuat baik lawan seorang, hendak bahagia lawan seorang, hendak memberi lawan seorang, hendak beri makan seorang, hendak berbuat yang baik. Sekali seorang pada mau menolak sampai tidak tarik, sampai tidak senang, maka haram hukumnya kita menolak. Ayah menjamu yang sangat nyaman ke depan, yang kita di pangkuran seorang, di pangkuran seorang, maka tidak memberi duit seorang, maka tidaklah sama pengarahnya memperhatikan seorang. Ini kan apa ya? Tidak hendak beramal, tidak hendak berbuat baik, tidak hendak dicintai Allah. Nah, kita menerima apa? Maka kita termasuk bakti dong. Kenapa? Karena kita termasuk pembelajar, tidak berbuat baik. Maka ada kita terima. Ada terjadi.
Cuma mau kita misalnya berdiri saja Pak, kita berdiri saja, kita berharta aja, tapi orang saleh baikkan kita terima izin, karena seorang orang datang. Caranya berbahagia, pulang. Izin menerima, supaya jadi pahala, supaya tenang, supaya kita jadi pahala pulang karena menyenangi izin. Hati kita pada jangan ada agama menyuruh ini, ada kehendak menyambut ini, ada hendak apa menyambut ini, ada mau apa menerima ini, yang kayaknya ada agama menyuruh, agama menyuruh kan ada dulu ditulang apalagi sampai ditarik sampai ditenang. Terima ini pasti guru Pak, perguruan seorang baik Pak. Masih suruh terima aja, karena seorang jadi kedua-duanya ada dia dapat pahala. Jangan meminta. Jangan meminta. Mau diberi untung, meminta salah. Tidak ada ya. Ambil berkat ya. Tuan guru sarwan di rumah orang. Tuan guru sarwan di rumah orang. Dulu ya. Ambil berkat apa? Boleh kamu ambil berkat. Minta kurban nongkrong biasanya. Hanya ada pemberian, ini tidak biasa. Hanya pemberian mau yang masyarakat masyarakat. Hanya pemberian ini mau yang masyarakat orang. Mau masyarakat itu orang. Sahabatnya tuan rumah ini diberiakan ada pemberian boleh punya kerja. Kurban syariat. Jika diberiakan, nanti akan ada malam-malam orang-orang apa namanya panggil bukan lawan Allah, bukan lawan makhluk. Itu salah. Ini masih yang putih. Ulang paruman dia. Aku dia pernah mendengar dari. Aku pernah mendengar sebuah pengajian bila bapak makan atau minum di rumah orang soleh, murkawa banyak sih. Karena makanan yang ada di rumah itu berberkah. Karena Allah kadang memberi, kadang halal muncul. Bukti yang halal muncul, izinnya bagi badan. Jangannya izin makanan ada halal, izin kena kau bagi badan. Menunjukkan bahwa kehalalan harta diri dan berberkahnya akhir izinnya luar biasa, ibadahnya rajin, kebaikannya rajin. Berarti halal. Nah, aku makanya karena itu makanya itulah sebatas yang diturunkan. Nang batas ada seorang. Jangan kena nang diturunkan jasa seorang habis. Nang ada tambahannya pulang dianggur. Kita praktiknya kurang lebih guru ya ada kakak teman bimbingnya. Kenapa aja sih dia? Ada nang ini turun 20 kelas. Kok ada anak-anak, ada anak ini. Oh ini deh. Itu ya kan nang kamu mana dia nang muar. Orang yang memberi seorang tambahannya itu bisa aja, karena biasanya ada orang yang di dalam rumah ini ada yang diangkut samuaan. Artinya di dalam rumah ini tidak pernah makan. Jangan. Orang masa gak jadi orangnya. Jangan misalnya kita terus kata orang soleh. Kita yakin harta sini ini memberkat mau untuk apa? Mengawat di anak seorang nih kalau ada orang di rumah tak makan juga. Nah biasa kita sapi ini disuruh ini separuh aja dimakan, separuhnya dibuat agar anak. Kenapa ini sudah habis makan? Mulai separuhnya dan membawakan ke rumah supaya dapat berkat dua makanan dia. Jangan pikir, nah ada bisa kan? Nah itu kan aku ambilkan bahasanya, itu bagus. Caranya jangan ini diangkut, seorang habis sudah. Sama kayak yang ada aja.
Pak angkot boleh. Jika ada satu berkat, mengambil berkat tak. Sama yang nang di Panjarwanan, sama itu di Panjarwanan. Nang di Panjarwanan tuh lucu lagi. Nang di Panjarwanan ya, buara makan anak bapak guru, tuan guru. Makanya di tuan guru itu kan biasa makanan bela-bela, ada yang lain macam-macam, ada di sini luaknya Sunda, macam-macam main haruan, macam-macam lengkap. Orang ini ini masuk. Suruh orang guru, orang biar masuk ke kamar, biar masuk ke kamar yang ke dalam. Seorang ini juga duduk bentar saya loh. Apa? Ini makan. Orang makan. Nanti hadapan dia itu nanti muncul, itu nanti ambil. Membawa kulit sebuah, membawalah semua dia. Maka bisa kan baunya anggur, macam-macam itu. Ada bule, itu hak rumah, ada bule. Pertama orang pada membeli orang terus buru kan? Jadi dia kasih dulu, orang empat. Nah, kemudian membawa itu orang ada di seorang, ada orang. Banyak mana itu kan? Jangan. Jadi apabila orang-orang yang baik-baik saja memberi, jangan sampai ditolak. Jangan sampai tidak mau. Walaupun itu kita ada sampai berduit, orang berduit pada tidak, tetap ada berduit. Karena tidak senang ya. Ada senangnya orang soleh, hati-hati. Bila orang soleh sudah ada senang lawan kita, berarti kita sudah dimurkai oleh Allah Taala. Bila orang soleh dan sudah ada senang lawan kita, berarti kita sudah mulai dimurkai oleh Allah Taala. Karena kan orang soleh itu dicintai oleh Allah Taala. Apabila orang telah dicintai oleh Allah Taala itu menggiring keadaan orang itu daripada sana. Bila orang solehnya sayang Mbak Rosa, biar asalnya seorang tidak baik dia. Orang kepada baik, seorang penjahat, tapi orang soleh sayang orang ada harapan jaga diri orang yang baik, biar jaga diri saya Allah. Orang soleh, nah kayak orang soleh itu berilmu, kemudian lagi beribadah. Orang soleh itu kan ilmu Anda, kemudian ilmunya dijalankan di amal-amalnya soleh. Nah, jadi nang jelas tadi kurang baik adanya boleh diterima. Nang kedua ini kurang soleh ternyata bagus boleh lagi diterima. Bahkan berdosa haram kita bila menolak. Kemudian keempat, bahwa engkau dan ketiga bahwa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, jadi suci daripada harta yang haram. Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka, tapi pusaka itu tapi yang paling pusaka, atau dapat daripada berniaga, berusaha. Dan serta yang demikian itu ada berkhidmat kepada raja-raja yang boleh, maka pada balik harta mereka itu halal, tetapi jadi suci daripada bercampur dengan harta yang haram. Maka sesungguhnya bagi orang warak menjauhi daripada harta mereka itu, tetapi pada saat tidak haram memakan harta mereka. Nah, nomor 3 ini orangnya tahu kita. Orang ini kita tahu usahanya itu ada halal, ada haram. Ada halal usahanya, ada haram. Tahu kita.
Nah halalnya apa? Warisan. Nah halalnya apa? Duit dagang. Nah haramnya apa? Nah haramnya dia jadi keturunan, jadi anak buah, jadi pembantu raja yang zalim. Karena orang zalim itu haram, maka pembantu itu haram juga. Nah, nomor 3 kita tahu orang itu dan hasil hartanya itu tahu kita. Nah halal ada, nah haram ada. Nah apa ini? Ibu mau tahu yang itu dulu. Mau tahu ada karuan orang ini bisa lihat ada karuan. Mungkinnya tak ada sarek, kalau kita ada karuan, mungkin kita di sarungnya, yang ada sarek juga. Ya biasa aja mungkin kita ada karuan, ada karuan. Di baliknya pulang mungkinnya ada apa-apa juga, ada sarek juga. Tentang aja ada masalah juga, ada kita terima, harus diterima dulu. Tapi panggilannya ini yang pada kasus juga kan senang sarek, ada tidak daging mereka menyaruh atau terima hadiahnya, maka bisa tetap memilih menerima apa atau memakan atau mendatanginya dengan tentang halalnya kita ambil dan kita makan. Nah, masih balik lagi dong. Mau tahu kan usaha, mau ada usaha, mau tahu ada didatangi, bisa didatangi, mau tahu ada memakan hartanya, kan bisa dulu, ada menerima hak pemberinya, kan bisa dulu. Mau dijamin ada dan namun kita bilang ada apa? Nah itu dia, kami nyatakan maaf dengan segala. Caranya bisa. Kita tulis di sini nah. Yang kelima, bahwa orang itu tidak akan menggaulkan halnya, tetapi yang kau lihat mereka itu alamat orang yang zalim, seperti yang memakai pakaian askar atau pakaian ambahannya yang zalim. Maka alamat itu menunjukkan akan harta orang yang haram. Maka wajib menjauhkan dan jangan engkau makan akan harta mereka dan mereka juga sudah engkau perintahkan ya. Maka jika engkau dapat akan harta mereka, alamat menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan harta mereka. Nah kemudian nomor 5 ini pula, ini orangnya nang terlihat jujur itu jahat. Nang terlihat jujur orangnya kan baik. Nang terlihat jujur usahanya haram. Tapi banyak orang bisa, tapi memberi orang bisa, berhadir orang bisa. Sering hidup. Bila ada hajat yang halal walaupun sedikit penghasilannya itu. Bila ada hajat penghasilannya yang halal walaupun sedikit. Tatap boleh tidak pula. Nah, kalau nyaman tidak benar, boleh tidak pula. Ada hajat yang halal sedikit. Karena bahwa engkau lihat akan orang itu alamat membawa kepada fasik, bukan alamat zalim seperti orang itu melihat akan perempuan yang halat atau dia kebanyakan memakai orang atau memakai orang atau dia memakai emas atau kain sutra atau meninggalkan sembahyang, seperti itu alamat fasik, bukan alamat zalim. Dan alamat zalim itu seperti mencuri dan berjudi dan menyambung dan merampas dan menganiaya akan harta orang dan barang sebagainya, maka milik olehmu akan orang itu. Maka jika engkau ketahui akan harta itu dapat daripada berniaga atau dapat daripada pusaka atau dapat daripada berladang atau barang sebagainya daripada segala usaha yang halal, maka harta mereka itu halal, tiada haram memakan daripada mereka harta mereka itu. Ada pasti ada boleh. Apa bedanya? Kalau zalim itu kesalahan nantinya banyak lawan manusia. Kalau fasik itu berbuat kejahatannya lawan Allah, bukan lawan manusia. Itu bedanya. Tapi sama-sama ada baiknya. Fasik tidak ada baik, zalim tidak ada baik. Orang nang fasik bila kada diampuni Allah ahli neraka, orang nang zalim bila kada diampuni Allah ahli neraka.
Bedanya orang nang fasik inya melakukan kegiatan, melakukan nang kada bagus tertentu maksiatnya kepada Allah, ada menyakiti manusia. Tapi kalau orangnya misalnya katuju menyakiti manusia, katuju menyengsarakan manusia, itu ngarasnya boleh. Bedanya orang namanya menyakiti orang lain itu boleh. Tapi kalau orang ini kadang menyakiti manusia, tapi lawan Allah saja ada taat, sembahyang ada, katuju Maria jaka miminian, jaka lalakian, katuju Maria miminian, maka ada muhrimnya, nang nikah, tujuannya Maria lalakian, katuju masih miminian, maka ada muhrimnya. Dengan penampilan miminian nang haram-haram itu. Katujuh Maria miminian nang pakaian nang haram-haram, akan tapi itu pakaian nang juga hanya Maria pakai itu. Kalakian hanya pakai itu dia. Atau memakai emas, emas haram-haram. Atau memakai sutra haram-haram, atau kan sembahyang haram-haram. Nah, orang-orang yang melakukan jauhian yang haram tapi kadang ke manusia, Allahnya maksudnya itu fasik tadi. Tapi sama-sama boleh. Kalau orang fasik ini jauhiannya memang halal aja ingin yang didapatnya, ini boleh dijual. Sama aja orang yang zalim, orang yang fasik maksiat tahun Allah, tapi usahanya dalam nang halal boleh kita memakan, menerima. Orang yang zalim tadi kan kata menyakiti, mengganggu, mengambil di manusia lah. Tapi ternyata ada juga nang halalnya, boleh dijual, kita berniat mengambil halalnya. Jadi kita di dalam agama itu kada semudah, aturannya kada semudah, ada gampang, ada menolak pemberian orang, kada gampang, kada mau apa yang diberi orang lain seorang itu menerima. Karena itu akibatnya kadang-kadang orang lebih cepat sakit hati. Bila orang tuh hendak berbuat baik lawan seorang kada mau, orang hendak berbuat baik lawan seorang tidak mau, itu lebih cepat menyebabkan orang jahat atau seorang, lebih cepat menyebabkan orang itu saling ada baik lawan seorang. Makanya itu dipertahankan benar. Jadi kita juga tapi pengalihan lawan orang lawan manusia, tapi nak bagusnya aja, mana kada bagus jangan. Nyaman benar itu jadinya kada tapi pengalihan, maka apa aja diberi orang mau tahu, suruh orang mau apa aja juga. Ajar datang di warung, ada orang mau kita ke warung bilang dalam yang kan aku itu orang yang nikah makannya, ayo, namanya, ayo, orang pulang, makan pulang, minum pulang, ada makan pulang, apa aja orang diberi orang apa aja, dibawa orang apa aja, tapi baik-baiknya aja, ada mau manulang. Itu bagus. Karena manusia itu kadang-kadang paling cepat sakit hati, paling cepat kadang bagus, kadang merusakkan kehendaknya, pada mengabulkan apa yang disuruhnya atau nabikan. Oleh karena itu jauh benar daripada menolak itu tadi. Alasan kita misalnya menjaga kehalalan ini jauh benar lagi lawan nang sampai dilarang kita menolak berian. Sampai nang masih kurang gawiannya itu kada baik, tapi masih ada jenah halalnya, tetap kita bolehnya. Dan demikian lagi, jikalau tidak engkau ketahui akan hal mereka itu maka itu halal, seperti dikatakan Imam Ghazali Allah Ta'ala, wa in kana amruhu majhulan indaka fahada bihi nadharun bi anna alamatal fasik di anna alamatal fisqi aw aqu dalalatan min alamatil dhulmi walakinil adharu 'indi annahu la yuhramu maluhu li anna dhahiral yadi wal islami yadullu 'ala
milki dalalatan atau min dalalati hadhihi alamati ala tahrim. Artinya maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka dapat daripada usaha yang haram atau daripada usaha yang halal, maka masalah ini di dalamnya nazar alamat, karena alamat pasti itu terlebih wajib daripada alamat wajib. Maka menunjukkan atas haram harta mereka dan tiada yang zahir padaku bahwasanya harta mereka itu tidak haram karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas miliknya halal, yaitu terlebih zahir daripada alamat menunjukkan atas haram. Kemudian syahdan, apabila engkau ketahui akan sekalian tersebut itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Apabila kita tahu sudah kita hanya kayak itu lagi tentang halal, jujur dicari hartanya, pamakan kita, baiklah jalan kita, nanti kita katakan itu tentang halal, karena tentang halal di luar jalannya. Maka apabila dapat engkau akan yang halal, hendaklah engkau simpankan atas makanan akan halal yang halal itu, kira-kira jangan sangat kenyang. Nah, pulang. Kita bulihan nang halal, kita dapat rezeki nang halal, kita makan di wadah orang nang halal, kita dapat diberi orang nang halal deh. Jangan kayaknya. Pulang deh, jangan kayaknya. Jangan terlalu banyak banget pulang. Jangan terlalu nang banyak bilang kan aku bergerak lagi. Jangan. Karena sangat banyak itu mengaraskan akan hati. Ya. Kurang nang kada pernah lapar, kurang nang selalu kanyang, parut itu kena karas hati. Apa arti karas hati? Ada mudah menerima kebaikan. Arti karas hati itu ada mudah menerima kebaikan. Coba bantu untuk karas, mau aja mengandung apa nang turunnya? Tidak mau. Tidak mau. Karena bilanya kanyang terus dari parut, ada mau lalaparannya, itu enak karas hati, ada mau dalam kebaikan. Dan membinasakan akan bikin yakni mengurangkan paham akan pada pemahaman kita. Ada pemahaman, dinasihati kada pemahaman, dilajari kada pemahaman, itu bahaya. Orang terlalu banyak makan, terlalu banyak makan, ada pemahaman, dibadani, dinasihati, dilajari, dan hati antara ada mau manurut dalam kebaikan, ada mau dapat kebaikan. Dan membatalkan akan hafat, dapat hilang nakalan. Dapat hilang apa bila kau tanya terus? Bagaimana juga tanya apa? Ini nang halal, apa itu nang halal? Nang halal itu katanya kan ada bahayanya. Apalagi nang halal? Nang halal itu sedikit saja. Sudah jadi api neraka awal kita, dan sudah jadi benar-benar api neraka jadi nyawa kita. Apa? Sampai banyak orang-orang. Kemudian nang halal, bila kamu kan ada bahayanya. Bila orang kebanyakan makan, walaupun halal, karena hatinya keras, ada mau menerima yang baik-baik, ada menerima yang baik-baik. Kemudian lagi ada pemahaman, ada pengertian. Kemudian lagi hafalan jangan hilang. Ada hafalan, hafal juga jangan hilang. Dan memberatkan akan engkau daripada berbuat ibadah. Ulir kan ibadah ulir. Tahu aja cara ibadahnya, paham aja cara ibadahnya. Cuma kan kami ngomong jauh cepat saja, kebanyakan makan. Dan daripada menuntut ilmu, pengulir juga. Bila kebanyakan makan ini mengaji, ulir beribadah boleh. Dan membawa kepada segan pada mutalaah kita, mendarasi pelajaran apa? Kuliah juga. Dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan
bersyahwat kepada perempuan dan menaungi akan tentara iblis. Jadi apabila kekenyangan parut, bila terlalu kenyang parut, ada pernah kosong parutnya, maka itu nafsu-nafsu yang ada baik tumbuhan hidupan di awal kita. Dan bila parut kenyang parut, itu membantu tentara iblis yang ada di awal kita. Nah, pada makin bergagahnya makin mengganggu kita, makin bergagahnya menyesatkan kita, makin bergagahnya menjerumuskan kita. Kenapa? Karena yang kuat-kuat bekas kebanyakan makan tadi. Nah, jadi jangan kebanyakan aranjakan makan, keseringan makan walaupun halal, tetap itu ada baiknya. Apalagi haram. Jadi ambillah makanan yang halal, namun jangan banyak. Sekadar menutupi lapar saja. Bila sudah ambil lapar, sedang sudah makan. Jangan sampai kekenyangan benar. Kemudian bermula sangat kenyang daripada hal itu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akan datang membicarakan masalah bahaya terlalu banyak makan walaupun halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah keimanan dan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah dan memaafkan dan menerima segala macam kebaikan ibadah kita, zahir dan batin kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, menghilangkan, memaafkan dan menjauhkan atas kesalahan dan kemaksiatan kejahatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ibadah taat manfaat dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita rezeki yang banyak yang halal manfaat dan berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kekeluargaan sampai anak cucu kita hari kiamat jadi hamba-Nya yang saleh salehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat jadi hamba-Nya yang saleh salehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berkah dan dihilangkan, dijauhkan, dibinasakannya, diangkatnya dari segala macam bala, musibah, adab, penyakit dan kezaliman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita umur yang panjang, dimatikannya kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bila bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita, mengabulkan kepada kita, menurunkan kepada kita apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita mohonkan, apa-apa yang kita doa, apa yang kita dan apa-apa yang kita munajatkan kepadanya selalu dikabul, diberi